Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam perenungan kita bersama yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Di mana kita akan merenungkan satu tema yaitu kepemimpinan dan pelayanan dalam kerendahan hati Kristus. Kenapa penting untuk kita kembali merenungkan kepemimpinan dan pelayanan pada era saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena kita tahu bahwa gereja itu hadir, dipanggil, dan Kristus menjadi fondasi di dalam gereja itu. Supaya kita di dalam gereja itu dan kita adalah gereja itu sendiri untuk saling melayani satu dengan yang lain. Untuk saling menolong satu dengan yang lain. Untuk saling memimpin satu dengan yang lain, untuk sama-sama bertumbuh di dalam Kristus Yesus, untuk semakin serupa dengan Dia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, perlu kita sadari bahwa tantangan gereja pada masa kini mengalami banyak hal di dalamnya. Kita seringkali menemukan kepemimpinan dan pelayanan seringkali muncul karena motivasi yang tidak murni. Seperti sebagian orang di dalam dunia pelayanan itu ingin dihormati. Sehingga jangan heran kalau Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam pelayanan, ketika selesai pelayanan ada seseorang yang memberikan masukan, tersinggung enggak Bapak Ibu? Oh enggak, baik-baik cuma di sini. Puji Tuhan. Dulu awal mula saya belajar pelayanan dikasih masukan itu enggak bisa tidur Bapak Ibu. Kenapa? Karena merasa saya sudah persiapan, saya sudah ini dan itu, kenapa dikasih masukan? Karena dikasih masukan seolah-olah itu saya merasa saya diserang gitu. Saya pingin lebih baik itu pujian daripada masukan. Sebagian orang terjebak dalam pola-pola berpikir yang demikian. Bahkan di dalam dunia pelayanan pada saat ini tidak sedikit orang mencari celah keuntungan-keuntungan tertentu di dalam pelayanan itu. Tidak sedikit orang mau ke pelayanan supaya apa? Supaya dilihat bagus. Supaya dilihat apa? Dekat Tuhan. Supaya apa? Supaya punya ruang untuk dapat jodoh. Supaya dapat ruang apa? Untuk bangun channel relasi, jejaring dan sebagainya. Atau kalau enggak pelayanan kenapa? Boksu saya datang negur saya. Saya dipaksa boksu saya dipaksa pendeta saya dipaksa oleh hamba Tuhan saya. Kalau enggak pelayanan saya masuk neraka. Celaka Bapak Ibu. Jadi pelayanan itu berbagai macam motivasi di dalamnya. Dan Bapak Ibu selain itu semua, kita tahu bahwa di dunia kita saat ini individualisme dan berbagai kesulitan makin orang itu mementingkan diri sendiri. Orang enggak peduli orang lain. Akibatnya pelayanan itu kehilangan sukacita di dalamnya dan gak ada kasih. Hubungan antar jemaat itu menjadi renggang satu dengan lain. Gak peduli orang lain, yang penting diri saya. Ini masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia pelayanan pada saat itu. Dan di dalam gereja. Sehingga ada beberapa teolog yang coba menggambarkan gereja pada saat ini, gereja seperti apa zaman sekarang. Dan tidak sedikit dia katakan gereja zaman modern saat ini menjadi gereja sirkus Bapak Ibu. Dia pakai istilah. Kenapa gereja sirkus? Gereja sirkus itu seperti sebuah atraksi di dalam gereja. Sehingga memuaskan orang yang duduk di dalam gereja itu. Bapak Ibu bisa bayangkan apakah gereja seperti itu? Untuk menampilkan sebuah pertontonan di sana agar semua yang ada di dalam gereja bertepuk tangan. Bagus. Indah, keren. Dan dikatakan gereja sirkus itu bukan gereja yang dipanggil. Dan diciptakan, dibentuk oleh Kristus sendiri. Dan kita akan kembali melihat 1 Petrus pasal yang kelima. Di mana kita akan belajar apa itu kepemimpinan dan pelayanan. Seperti hati Kristus itu sendiri. Perlu kita sadari Bapak Ibu Saudari, dalam masa Petrus, para pemimpin gereja juga tergoda memimpin dengan motivasi yang salah. Baik karena tekanan-tekanan pada waktu itu tidak mudah.
Karena gereja pada saat itu sulit sekali dalam masa-masa yang sulit dan para pemimpin itu dalam desakan-desakan negara dan sebagainya, mereka sulit sekali. Sehingga mereka seringkali ingin mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin, mencari keuntungan di tengah penderitaan umat pada waktu itu. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu dalam konteks gereja pada waktu itu, di dalam zaman itu. Sehingga surat ini ditujukan kembali untuk mengingatkan mereka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang melayani satu dengan yang lain di tengah umat Tuhan pada waktu itu. Dan bagian yang awal kita bisa melihat dalam ayat 1-4 yang dibacakan tadi, kita akan belajar mengembalakan dengan pengabdian diri. Di dalam ayat yang pertama Bapak Ibu, Petrus secara langsung kepada para penatua, para pemimpin pada waktu itu. Pemimpin rohani di jemaat yang dijuluki sebagai the elders. Ia menyebut dirinya sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Ini menandakan dalam ayat yang pertama, penulis Petrus, dia ingin katakan bahwa nasihat ini lahir dari pengalaman pribadinya dan pengenalan yang mendalam tentang Kristus. Sehingga dia katakan dia sebagai saksi dari penderitaan Kristus itu sendiri. Petrus menerangkan bagaimana dirinya juga orang yang tidak sempurna. Penulis Petrus ini ingin menggambarkan dirinya ini enggak sempurna. Sama seperti para penatua pada waktu itu yang melayani di gereja. Kita sama-sama orang yang tidak sempurna dia katakan. Bahkan kalau kita rujuk dalam pengalaman penulis Petrus itu. Dia katakan apa? Dia orang yang pernah gagal di dalam pelayanan. Namun dia dipulihkan dan dipanggil kembali oleh Yesus. Di mana pesan dalam Yohanes 21, dia diminta untuk mengembalakan domba-dombaku. Di sini Petrus ingin menekankan satu hal yang penting, pelayanan sejati itu harus lahir dari kerelaan hati dia katakan. Sebagai saksi penderitaan Kristus, dia juga harus mengalami hal yang sama. Bukan karena paksaan ataupun kewajiban dia katakan dalam ayat 2. Ia mengingatkan agar penatua para pemimpin pada waktu itu tidak menjadi pelayanan itu sebagai sarana mencari keuntungan diri sendiri. Dan tidak sedikit pada saat ini kita juga terjebak di dalamnya bisa jadi. Dia katakan itu materi, status, pengaruh, terutama di tengah penderitaan dan ketidakpastian umat Tuhan pada waktu itu. Dan di sini dia katakan apa? Petrus menolak kepemimpinan yang otoriter. Otoriter itu kepemimpinan yang gak peduli apa yang terjadi kepada orang yang dipimpinnya. Yang penting dirinya sebagai seorang pemimpin. Dia katakan seorang pemimpin di dalam gereja, kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin Bapak Ibu Saudari. Jangan pernah berkata bahwa pemimpin itu hanya ditujukan untuk hamba Tuhan, untuk level penatua, untuk level diaken, tapi saya jemaat enggak termasuk di dalamnya. Bapak Ibu perlu sadari bahwa gereja itu dipanggil kalau Bapak Ibu baca Efesus pasal keempat, pasal kelima, Bapak Ibu akan temukan di situ satu ungkapan yang ditulis Paulus bahwa gereja, setiap para pengajar, para pemimpin, para gembala, dan setiap umat Tuhan dia katakan di sana, itu hadir untuk saling melengkapi, untuk saling melayani agar sama-sama bertumbuh sebagai satu gereja untuk semakin serupa dengan Kristus Yesus. Dan disinilah kita perlu belajar bahwa kepemimpinan kita semua ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Karena Bapak Ibu Saudari ada satu ungkapan dari Abraham Kuyper. Dia katakan bahwa dunia saat ini kacau balau karena diakibatkan oleh gereja di dalamnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena gereja itu kumpulan dari masyarakat kecil yang harusnya diperlengkapi untuk memberikan garam kepada masyarakat lebih besar. Kalau gereja bermasalah, masyarakat pasti bermasalah dia katakan. Seringkali ketika gereja bermasalah yang disalahkan siapa Bapak Ibu? Hamba Tuhan dan penatua, setuju ya? Salah itu Bapak Ibu. Abraham Kuyper nggak pernah katakan bahwa yang salah itu hamba Tuhan dan penatua. Yang salah itu siapa? Bapak Ibu sebagai keluarga. Karena gereja yang bermasalah di dalamnya pasti akan ada keluarga yang bermasalah. Itu kata Abraham Kuyper.
Sehingga dia katakan kalau gereja itu masalah berarti di dalam gereja itu yang bermasalah ada keluarga-keluarga di dalam. Sehingga kepemimpinan di dalam hal-hal yang bersifat keluarga yang skup lebih kecil itu. Yang itu bermasalah Bapak Ibu. Jadi kalau mau anak bermasalah, suami istri bermasalah, ya masalah itu keluarga mereka, bukan gereja. Sehingga dikatakan oleh Abraham Kuyper itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain sebagai satu bagian yang saling terkait. Sehingga kepemimpinan itu bukan hanya berbicara soal para penatua hamba Tuhan di dalamnya, tapi kita semua di dalamnya. Apakah kita sudah memimpin diri kita? Apakah kita sudah memimpin keluarga kita? Apakah kita sudah memimpin skup-skup yang kecil di dalam bagian hidup kita? Karena itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan disinilah Petrus mengingatkan sebagai penguatan bahwa pemimpin yang setia akan menerima mahkota kemuliaan, dia katakan ayat 4. Sang gembala yang agung itu akan memberikan mahkota kemuliaan di sana. Yang telah memberikan teladan pengorbanan yang sejati di dalam dan melalui dirinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, John Stott katakan ketika dia lihat 1 Petrus ini, pasal 5. Dia katakan wewenang yang digunakan oleh pemimpin Kristen untuk memimpin bukanlah kekuasaan, melainkan kasih. Bapak Ibu, gereja itu menarik dalam pertumbuhannya sebagai umat Tuhan. Gereja itu kuat bukan karena kekuatan otoriternya, bukan kekuatan militernya, bukan kekuatan lain-lainnya. Gereja itu hadir bukan karena ada sebuah kekuatan besar yang menekan mereka sehingga mereka diberikan kuasa di situ untuk berkarya karena manusia, bukan Bapak Ibu. Bukan seperti sistem kerajaan yang ada pada masanya. Tapi gereja itu punya kekuatan terletak kepada kasihnya Bapak Ibu. Di mana gereja itu satu dengan lain saling mempengaruhi. Sehingga mereka bertumbuh di dalamnya. Sehingga kita bisa lihat kata John Stott, gereja itu punya kekuatan terletak kepada kasih bukan paksaan. Jadi ketika Bapak Ibu saling melayani satu dengan yang lain, itu bukan karena paksaan. Tapi sebuah kesadaran akan kasih Allah yang besar yang menggetarkan hati Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mau melayani satu dengan lain. Bahkan menjadi teladan satu dengan lain. Bukan karena tekanan Bapak Ibu. Bapak Ibu datang beribadah bukan karena tekanan. Bapak Ibu mau melayani bukan karena ditekan oleh hamba Tuhan dan para penatua di dalam. Tapi Bapak Ibu memberikan diri Bapak Ibu kepada Tuhan untuk melayani satu dengan lain. Melainkan persuasi yang rasional, yang bersifat intim di situ. Karena sebuah kesadaran yang lahir karena Kristus yang telah menyentuh hati Bapak Ibu saudara-saudari. Baik pemimpin maupun jemaat dipanggil untuk melayani dengan rela hati. Bukan karena tekanan atau ambisi duniawi. Itu jelas kita melihat bagaimana Petrus menggambarkan itu semua di dalam ayat 1-4. Sama seperti Kristus yang menderita itu, dia katakan. Dengan memberikan dirinya, memberikan nyawanya dengan rela hati. Bukan karena tekanan dan ambisi duniawi. Semua orang dapat meneladani Kristus dengan mengutamakan kepentingan orang lain, bukan dirinya. Seperti Yesus gembala yang baik dikatakan. Kepemimpinan sejati adalah pengorbanan, bukan mencari keuntungan. Sehingga kenapa gereja begitu growing pada masanya. Karena satu dengan lain tidak lagi menonjolkan dirinya, tapi melihat Kristus sebagai sentral dalam segala sesuatu. Karena pada dasarnya masalah manusia itu adalah masalah tentang dia melihat dirinya sendiri. Di mana Bapak Ibu menempatkan diri Bapak Ibu lebih tinggi dari orang lain. Di mana Bapak Ibu menempatkan diri Bapak Ibu sebagai superioritas dari orang lain. Dan bahayanya Bapak Ibu masalah itu sudah dipertontonkan. Bagaimana kesombongan manusia dalam panggung kemuliaan Allah dalam penciptaan Kejadian pasal 3. Kesombongan itu meruntuhkan segala sesuatu di dalam hidup manusia. Dalam kejatuhan, di dalam dosa. Dan kita melihat jikalau kesombongan itu masih ada di dalam diri Bapak Ibu, pertanyaannya, sudahkah ada Kristus sebagai sentral dari segala sesuatu dalam hidup Bapak Ibu? Kalau enggak, bisa jadi kalau Bapak Ibu terjebak kepada hal-hal yang begitu, Bapak Ibu sedang menempatkan diri Bapak Ibu di atas Kristus itu sendiri.
dan menempatkan Kristus tuh di bawah dari Bapak Ibu. Dan itu bahaya sekali dalam kehidupan kita bersama. Dan yang kedua, Petrus mengingatkan dalam ayat 5 sampai ayat 9 bahwa kita perlu berdiri kuat dengan kerendahan hati. Dalam ayat 5 Petrus menekankan kerendahan hati antar anggota jemaat tanpa memandang usia. Kita diajak untuk saling menghormati, saling melayani di dalam beberapa layer kehidupan bersama. Bukan merasa unggul agar tercipta komunitas yang harmonis dan penuh dengan kasih. Bapak Ibu, di sini bukan hanya masalah modern saja antara yang senior dengan yang junior, Bapak Ibu. Sejak zaman dulu itu sudah ada layer itu. Dan Petrus katakan, dalam kehidupan kita bersama itu nggak peduli usia kita, yang senior menghormati yang junior menghormati yang senior. Karena kita hidup itu sebagai satu keutuhan di dalamnya untuk saling melayani satu dengan yang lain. Sehingga dikatakan apa? Agar itu semua tercipta, dia kata. Kerendahan hati itu sebagai dasar dari segala sesuatu. Kerendahan hati itu adalah jalan mensyukuri kasih Allah, dia katakan. Kalau orang yang rendah hati, dikatakan Petrus sebagai kehidupan bersama, itu lahir karena dia sadar bahwa Allah itu memberikan segala hal di dalam hidupnya. Dan dia merasa bersyukur atas itu semua. Dan di dalam ayat ke-8, Petrus mengatakan bahwa pentingnya berjaga dan melawan iblis. Apa kaitannya dengan kerendahan hati? Dan dia hubungkan dengan ayat ke-8. Dia katakan bahwa kerendahan hati dan kewaspadaan itu saling melengkapi. Sehingga terlihat dia bandingkan nanti Bapak Ibu kejatuhan Adam dan Hawa itu dalam Kejadian pasal 3 karena apa? Kesombongan. Kesombongan. Sombong sekali Adam dan Hawa karena apa? Karena dia ingin menjadi segala sesuatu di atas segala sesuatu. Karena Kejadian pasal 3 kalau Bapak Ibu lihat salah satu teolog terkenal yang bernama Karl Barth, dia katakan bahwa itu kesombongan luar biasa dari manusia. Kejadian pasal 3 di dalam dosa itu manusia sedang menjadikan dirinya itu di atas segala sesuatu. Dan menggeser Tuhan itu sebagai pusat segala sesuatu. Dan dia katakan apa? Karena kesombongan itulah kewaspadaan itu hilang, dia gambarkan. Sama seperti penulis Petrus juga ingin katakan, orang yang rendah hati itu penuh dengan kewaspadaan. Dia katakan makanya ayat 8 melawan iblis. Dia katakan dia ingin compare dengan kejatuhan pasal 3. Bahwa orang yang rendah hati itu orang yang selalu waspada karena dia memberikan ruang kepada yang lain untuk bertumbuh bersama. Sedangkan orang yang sombong itu orang yang selalu melihat dirinya di atas dan tidak peduli. Bahkan ketika segala yang jahat itu sedang meruntuhkan kesombongan dia. Dia nggak peduli dan dia tidak sadar. Dengan rendah hati kita sadar kita semua terbatas. Makanya kenapa Petrus katakan engkau bisa mengalahkan si jahat, si iblis itu ketika engkau rendah hati. Karena engkau akan hidup dengan kewaspadaan. Engkau sadar engkau terbatas. Ketika engkau lahir kerendahan hati itu, engkau sadar engkau nggak bisa apa-apa dalam dunia ini. Engkau butuh Tuhan di dalam dunia ini. Sedangkan dia katakan Adam dan Hawa itu sedang menggeser Tuhan itu. Dia merasa dia ini sudah hebat. Dia bisa menguasai segala sesuatu. Dia nggak butuh Tuhan. Sehingga di dalam godaan itu meruntuhkan segala sesuatu di dalam diri. Dan Bapak Ibu pola itu terus berulang dalam kisah Alkitab. Bapak Ibu ingat juga Menara Babel di dalamnya. Bapak Ibu ingat kisah-kisah yang lain. Keangkuhan manusia itu akan membawa mereka kepada kesombongan yang luar biasa. Bahkan mereka hidup mengandalkan diri mereka, tidak lagi melihat kepada Tuhan. Dan disinilah Petrus mengatakan dengan tegas bahwa orang yang dalam kerendahan hati adalah orang yang tahu tentang kemurahan Tuhan. Orang yang menjadikan iman kepada Tuhan itu sebagai dasar kehidupan dia. Sehingga bisa mengikat kehidupan bersama. Iman membuat kita itu berserah kepada Allah. Dan hidup saling menguatkan dalam komunitas. Dengan fokus bukan pada diri sendiri. Melainkan pada Allah. Bapak Ibu, ini panggilan kita semua sebagai satu gereja. Sehingga gereja kita bukan jadi gereja sirkus
yang hanya mempertontonkan segala sesuatu untuk menyenangkan sebagian orang. Tapi gereja kita adalah gereja yang saling mengasah satu dengan lain. Gereja yang saling memegang tangan satu dengan lain. Gereja yang saling menopang satu dengan lain sebagai satu komunitas yang besar. Karena kita fokus kepada Allah itu sendiri. Bonhoeffer dia katakan gereja hanya menjadi gereja ketika gereja itu ada untuk orang lain. Bukan untuk mendominasi, tetapi untuk membantu dan melayani. Gereja itu ada untuk saling menolong satu dengan lain, untuk saling menopang, untuk bertumbuh satu dengan lain. Bukan untuk mengontrol seseorang, bukan untuk menekan seseorang. Itu gereja, Bapak Ibu. Sehingga paradoks di dalam gereja berkaitan dengan gereja sebagai institusi dan gereja sebagai organisme itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Di mana gereja sebagai institusi atau visible church itu dipengaruhi oleh invisible church. Gereja yang tidak terlihat sebagai organisme di dalamnya. Kita semua di dalam itu. Kita saling menopang satu dengan lain. Kita saling melayani satu dengan lain. Bukan saling mengintimidasi satu dengan lain. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita dipanggil untuk saling tunduk dan saling mendukung satu dengan lain. Dalam membangun komunitas yang kuat dalam iman, dalam kerendahan hati, sehingga dalam pencobaan dikatakan oleh Petrus, kita dapat berdiri teguh dalam tubuh Kristus. Karena gereja itu nggak bisa semuanya itu mulus semua, Bapak Ibu. Gereja itu nggak bisa semua itu lancar, grafiknya selalu naik. Gereja itu selalu up and down dalam pergulatannya. Gereja itu selalu akan terancam dalam segala tantangan dan tuntutan zaman. Namun gereja itu bisa bertahan di dalam segala penderitaan, cobaan, tantangan itu. Ketika satu dengan yang lain menaruh hatinya kepada Kristus. Dan merendahkan dirinya di hadapan Kristus. Karena Kristus adalah segala-galanya. Dan kita saling menopang satu dengan lain. Kita nggak merasa diri kita lebih hebat satu dengan lain. Kita semua terbatas. Dan disitulah letak di mana kita saling mengandalkan satu dengan lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita bisa hidup bersama-sama di situ. Dan disitulah letak esensi dari gereja itu sendiri, dikatakan oleh Petrus. Dan kita bisa saling melayani satu dengan lain. Dan bagian yang terakhir, ketiga Bapak Ibu, bagaimana Petrus katakan di tengah itu semua kekuatan ada bagi gereja dan kehidupan kita bersama. Dalam ayat 10, Petrus menegaskan kontras radikal dengan penderitaan. Bapak Ibu, kita selalu berpikir melayani Tuhan, hidup bersama dalam gereja itu enggak enak. Kenapa? Karena saling gesekan satu dengan lain. Dalam teori apapun Bapak Ibu, ketika individu ketemu individu, karena individu itu punya keunikannya masing-masing. Ketemu individu yang berbeda, itu pasti akan gesekan. Bapak Ibu mungkin merasa, gimana ya supaya Pak nggak ada konflik dalam hidup ini? Nggak mungkin Bapak Ibu. Konflik itu selalu ada. Kalau nggak mau konflik, jawabannya satu, ya kita semua mati Bapak Ibu. Nggak ada konflik. Kenapa? Karena individu yang hidup itu akan selalu ada konflik. Bapak Ibu berusaha cari pasangan yang paling serasi di dunia ini pasti ada konflik. Kenapa? Karena satu sama lain tuh unik, punya perbedaan. Ketika perbedaan satu dengan perbedaan lain dipertemukan, disitulah letak konflik itu ada. Bapak Ibu mungkin bilang, wah itu kan antar manusia Pak. Gimana saya dengan hewan? Hewan aja Bapak Ibu bisa konflik dengan hewan itu. Bapak Ibu ajarkan dia jangan buang kotoran sana, dia buang juga kadang Bapak Ibu. Konflik juga kan ya. Sakit hati Bapak Ibu marah, Bapak Ibu hajar itu binatang itu supaya buang. Tetap interaksi apapun itu akan selalu ada konflik. Karena perbedaan itu. Tapi Petrus menarik di sini. Dia katakan apa? Kehidupan bersama itu konflik pasti ada. Karena kita semua terbatas, kita perlu sadar. Tapi dia katakan apa? Penderitaan itu bahasanya dalam ayat 10. Seketika lamanya. Itu bukan penderitaan forever and ever Bapak Ibu. Petrus sengaja pakai istilah dalam ayat 10 seketika lamanya. Itu merujuk sebenarnya bahwa penderitaan yang dihadapi umat Tuhan dalam kehidupan bersama itu terbatas Bapak.
Itu ada limitnya. Dia katakan itu berbeda dengan Allah dalam restorasinya yang kekal, dia katakan. Dikatakan, dicatat di situ tindakan ilahi yang membentuk proses pemulihan manusia itu terus menerus. Dia katakan ada memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Di sini Petrus ingin katakan bahwa kita bersama dalam janji Allah itu. Dikatakan apa? Allah memulihkan kita. Allah memperlengkapi kita. Dikatakan dalam ayat 10 itu. Memperlengkapi itu seperti apa? Seperti memulihkan seperti tukang kayu yang memperbaiki kerusakan. Jadi Allah memperlengkapi umatnya. Di tengah penderitaan, di tengah kehidupan bersama, di tengah segala konflik yang ada. Bahwa Allah memperlengkapi itu, Allah memulihkan individu-individu yang ada. Seperti tukang kayu itu memperbaiki kerusakan kayu ketika ingin dipakai di dalam. Itu bahasa metafor yang dipakai. Itu Allah yang sedemikian rupa. Allah yang meneguhkan, itu Allah yang memberikan fondasi bagi kehidupan kita bersama, yaitu apa? Kasih itu sendiri. Allah juga yang menguatkan kita semua dengan memberikan kekuatan yang dinamis yang terus dapat beradaptasi dalam segala kondisi. Allah juga yang mengokohkan umatnya, menjadikan bangunan rohani yang tidak runtuh oleh segala zaman. Penderitaan yang kita alami dalam kehidupan bersama, dalam sebuah gereja, itu bukan akhir cerita dari segala sesuatu, melainkan tempat penyempurnaan karakter kita untuk serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di gereja dan Bapak Ibu merasa tersinggung dan tersakiti, bersyukurlah Bapak Ibu. Jadi kadang orang ketika tersakiti di gereja, merasa waduh ini komunitas tidak sehat karena menyakiti hati saya. Bapak Ibu jangan bilang, wah ini gereja ini sesat ini, pergi. Bukan Bapak Ibu. Bersyukurlah. Karena berarti gereja itu adalah ruang di mana Bapak Ibu masih disentil. Untuk apa? Bangun. Untuk bertumbuh. Jadi gereja itu tempat ruang memang Allah sedang membentuk kita di dalamnya. Menyempurnaan karakter kita. Bapak Ibu mungkin merasa, aduh gereja ini gimana? Gak enak. Kenapa? Orang-orangnya itu loh, ketika lihat saya dipelototin terus. Kenapa? Tiap kali di gereja itu ada konflik, gak enak. Lebih baik saya cari gereja lain. Bapak Ibu, banyak hal Tuhan izinkan di dalam gereja itu untuk menyempurnakan karakter kita, kata Petrus. Tuhan membentuk kita sekalian untuk apa? Mengikis keakuan dalam diri kita. Mengikis kesombongan diri kita. Untuk apa? Bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu bisa ninggalkan gereja itu ketika gereja itu tidak mengajarkan Kristus lagi, Bapak Ibu. Ketika gereja itu mengajarkan kesesatan, Bapak Ibu tinggalkan. Tapi ketika gereja itu ada masalah-masalah yang bersinggungan dengan hidup kita semua, bisa jadi gereja itu adalah tempat di mana Tuhan sedang berkata, disinilah tempat aku membentuk engkau. Amin Bapak Ibu. Walaupun itu gak enak, tapi disitulah letak di mana Bapak Ibu dan saya Tuhan proses di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, satu ungkapan yang sebenarnya Petrus ingin katakan paradoks salib. Dalam 1 Petrus 4 ayat 13 dia katakan meneladani Kristus. Paradoks salib itu simpel, Allah memanggil kita semua menuju kemuliaan bukan melalui apa yang kita senangi, tapi melalui penderitaan. Itulah paradoks salib, bahwa menuju kemuliaan itu bukan melalui pencapaian-pencapaian tertentu, tapi melalui penderitaan yang tidak mengenakan dalam hidup manusia. Dan itulah yang dipertontonkan Kristus, kata Petrus. Kita bisa meneladani Kristus ketika kita melihat paradoks salib itu. Tuhan memanggil kita menuju kemuliaan melalui penderitaan yang tidak mengenakan. Inilah jalan Bapak Ibu yang Allah berikan kepada kita. Dan di dalam ayat 10-11 ada frasa Allah sumber segala kasih karunia. Ini menegaskan bahwa anugerah Allah itu menyertai dan melampaui segala yang kita alami. Sehingga pada akhirnya pujian kita lahir atas kuasa Allah yang kekal
menjadi dasar dalam kehidupan kita bersama. Sehingga Petrus menegaskan kebenaran ajarannya melalui Silvanus ayat 12 dia katakan. Dan menyoroti solidaritas umat Allah lewat sebutan jemaat Babylon. Itu jemaat yang merujuk kepada jemaat di Roma yang hidupnya susah sekali Bapak Ibu. Petrus rujuk dalam ayat 12 tuh solidaritas umat Allah lewat jemaat Babylon. Jemaat Babylon tuh jemaat di Roma maksudnya. Jemaat di Roma tuh gak enak Bapak Ibu. Tapi dia katakan mereka bisa saling bertumbuh, menguatkan walaupun tekanan dengan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dia katakan kehidupan kita seharusnya seperti itu. Kehidupan kita seharusnya seperti itu, seperti yang semakin ditekan itu bukan semakin hancur, tapi semakin ditekan, semakin kuat, semakin ditekan, semakin kokoh di dalam. Itu adalah gambaran dari gereja. Bukan semakin ditekan, semakin ambruk, semakin terpecah belah. Semakin ditekan, semakin kuat, semakin ditekan, semakin kuat Bapak. Itulah gereja yang digambarkan Petrus di dalamnya. Oleh karena itu, ungkapan Charles Spurgeon dia katakan, Allah itu terlalu baik untuk bersikap kejam katanya. Kekejaman Allah itu bukan karena dia kejam, tapi karena dia mengasihi Bapak Ibu. Karena kekejaman Allah itu adalah bentuk kasihnya untuk membentuk kita. Jadi Allah itu tidak bersikap kejam, dia katakan. Dia juga tidak terlalu bijaksana untuk salah Bapak Ibu. Ini luar biasa kata Spurgeon. Dan ketika kita dapat melihat tangannya, kita harus percaya pada hatinya. Jadi ketika kita melihat tangan Allah sedang memukul kita, bukan karena dia kejam, tapi karena dia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Penderitaan dia hantam ke kita, untuk apa? Kita bertumbuh di dalamnya, kata Spurgeon. Ketika Allah itu menghantam kita dengan besar, kita diminta apa? Jangan lihat hantaman Allah itu, tapi lihat di balik hantaman itu ada hati Allah yang besar untuk Bapak Ibu dan saya. Itulah gereja yang dipanggil di dalamnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, penderitaan bukanlah akhir cerita dari hidup kita bersama. Allah berjanji memulihkan dan menguatkan kita dalam segala kondisi. Dalam badai hidup kita diminta pegang kepada kesetiaannya. Dan harapan akan kemuliaan bersama dengan Kristus. Kristus telah menderita dan dimuliakan. Penderitaan kita menghantar kita serupa dengan Kristus, mengalami pemulihan yang sejati hari demi hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, mulailah dari diri kita. Mulailah belajar untuk memimpin diri kita. Mulailah belajar untuk memimpin keluarga kita. Mulai belajar untuk menerima perbedaan kita. Mulailah belajar untuk merangkul satu dengan lain. Karena tidak ada kesempurnaan di tengah keterbatasan kita semua. Melainkan di tengah keterbatasan dan konflik itulah letak keindahan itu sendiri Bapak Ibu. Karena disitulah letak di mana kita bertumbuh satu dengan lain. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah di sini, ada yang menikah sudah 50 tahun Bapak Ibu? Oh belum ada. Oh ada. Tante 50 tahun banyak nangis atau tertawa ya Tante? Gak apa-apa ya, dijawab dalam hati aja. Yang 20 tahun lebih banyak tertawa atau menangis ya? Tertawa, puji Tuhan. Tertawa semua aja. Bapak Ibu, itu adalah bentuk di mana kita belajar bertumbuh. Gereja juga sebagai komunitas adalah tempat, adalah ruang di mana kita menangis bersama, saling memukul bersama, saling bangku hantam orang bilang. Gak apa-apa, itu adalah ruang kebersamaan untuk bertumbuh satu dengan lain. Itulah ruang di mana Allah memberikan keindahan untuk memproses hidup kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami semua sebagai satu gereja perjalanan bersama. Kiranya Tuhan juga menolong kami yang terbatas satu dengan lain. Kiranya Tuhan melalui proses pembentukan kami bersama sebagai satu gereja untuk menghargai perbedaan, keragaman, baik yang tua, yang muda, baik perbedaan-perbedaan secara
finansial, secara sosial, secara apapun itu, tidak menghambat kami menjadi satu di dalam Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin.